Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah langsung kayak talk show ya. Cie. Perkenalkan, nama saya Gita Paramita Jausal. Ada yang manggil saya Gijus, Gita, atau Gita Jausal. Kalau mau cari di IG boleh cari Gita Jausal. Jausalnya kayak nama akhirnya Pak Gubernur. Ya. Jadi bukan JA, DJ. Promosi ini mah enggak ya. Oke. Nggak usah lah ya, udah sore, langsung aja, boleh Mbak? Oke, jadi, aduh salah ketik, maafin. Salah satu yang teman-teman tadi udah bahas, kayaknya di yang agak pagi sedikit, sudah menentuin ngomongin tujuannya, ya, bener ya? Ngomongin tujuannya apa sih gitu. Tadi juga wawancara juga salah satu yang di highlight adalah pengalaman positifnya apaan dan apa sih yang dia pengenin. Jadi sebetulnya ketika kita ada wawancara itu adalah namanya pengguna. Kita pakai kata pengguna bukan konsumen, sebetulnya sama aja sih. Bukan sama tapi berkaitan gitu ya. Karena misalnya bisa aja teman-teman mengembangkan untuk pelayanan publik gitu ya. Atau untuk pelayanan tambahan kesehatan gitu. Jadi nggak melulu dagang barang. Nggak melulu dagang makanan gitu ya. Nah, jadi kita jadi persona pelanggan atau konsumen itu sebetulnya. Jadi nanti teman-teman akan lihat, nanti saya akan keliling apa namanya, coba tanya tujuannya apa. Tapi sebelumnya kita nonton video dulu, boleh Mbak? Next, muncul nggak videonya? Boleh? Agak 5 menit sih, nggak apa-apa ya. Nggak muncul ya linknya ya? Ini laptopnya udah tutup lagi. Bentar. YouTube ada? Salah satu topik yang sangat-sangat penting yang sering dibahas saat kamu ingin mulai jualan atau mulai buat konten adalah buyer persona. Nah, itu meliputi beberapa hal seperti nama kamu bisa isi fiktif aja nggak masalah, terus usianya, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, masalah terbesar, kepercayaan yang salah, keinginan mereka apa, kendala mereka belum beli produk kamu itu apa, public figure yang mereka idolakan, media bisa isi fiktif aja nggak masalah, kamu harus buat lalu bahas tentang teman buyer persona itu ya. Jadi buyer persona itu meliputi beberapa hal seperti nama kamu bisa isi fiktif aja nggak masalah, terus usianya, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, masalah terbesar, kepercayaan yang salah, keinginan mereka apa, kendala mereka belum beli produk kamu itu apa, public figure yang mereka idolakan, media online sering mereka akses, dan kompetitor atau tempat mereka belanja. Ini yang versi simpel teman-teman, yang versi kompleksnya itu lebih kompleks lagi seperti agama, politik dan lain-lain, itu juga dimasukkan juga ya untuk yang lebih detail gitu kan. Tapi gambaran sekilasnya agar kamu bisa lihat bahwa oh ternyata buyer persona itu kita harus tahu hal seperti ini dulu. Ini sebagai contoh saya ada sebuah studi kasus untuk buyer persona yang mana namanya adalah Jennifer ya, namanya fiktif aja. Jadi kalau nama kamu Jennifer mohon maaf gitu ya. Usianya 23 sampai 35 tahun. Jadi kita tahu sendiri bahwa usia target kita adalah milenial. Tentu konten dari usia aja kamu sudah bisa menyesuaikan kontennya kan. Ibaratnya kamu misalkan punya sebuah produk yang bisa ditujukan dengan dua target pasar, entah itu emak dan itu milenial. Tentu kan bahasanya berbeda kan. Nggak mungkin kan kalau misalkan kamu ingin menargetkan emak kamu pakai logo ini kan nyambung juga. Nah, sementara kalau milenial, kalau kamu terlalu formal juga nggak nyambung bagi mereka. Jadi mengetahui usia target pasar kamu berapa itu adalah salah satu poin yang sangat-sangat penting. Terus jenis kelamin ini ya juga menentukan juga sih, karena kalau biasanya cowok itu lebih ini ya, misalnya kayak pakai bro gitu ya, dan lain-lain gitu kan. Sementara kalau wanita itu biasanya kalau ibu-ibu itu mam ya, bunda dan lain-lain. Itu juga menentukan. Tempat tinggalnya juga menentukan. Jadi kalau kamu lihat perhatikan Jawa Timur dan Jakarta itu juga beda.
Yang mana Jakarta ini ketika video ini dibuat yang tren itu bahasa Jackson, yang Inggris dicampur-campur Indonesia. Nah, ingin kamu mengetahui hal itu nanti entah itu kamu buat konten, buat copywriting, itu bisa menyesuaikan. Jadi konten kamu itu bisa lebih relevan dan lebih tajam. Ya, pekerjaan ini juga pengaruh ya. Jadi pekerjaannya itu apa? Nah, dari pekerjaan ini nanti kita bisa ambil apa sih masalah yang mereka alami, aktivitas mereka seperti apa. Kita bisa tahu dan kita bisa buat konten-konten yang lebih relevan. Ya, masalah terbesar. Contohnya di sini karena produknya adalah kecantikan. Contohnya di sini mereka kesulitan dalam memilih skincare yang cocok untuk kulit mereka, apalagi di kondisi sekarang, yang mana mereka diwajibkan untuk menggunakan masker. Tentu kan, dari kita tahu masalahnya, ini kita bisa angkat jadi pain point-nya, jadi copywriting-nya, itu bisa menyesuaikan. Ya, ciri-cirinya, mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan penampilan, kepercayaan yang salah mereka punya, mereka berpikir, ya semua skincare itu sama aja. Pakai hasil bagus, pakai balik lagi. Ya, keinginan mereka ingin tampil glowing dan bikin cowok-cowok salting. Nah, dari 3 masalah ini yang simpel seperti ini, kamu kan nanti bisa kepikiran kan, saya bakalan buat konten-konten yang membahas tentang topik-topik ini. Jadi penting banget untuk kamu tahu dulu masalahnya mereka apa, harapannya mereka. Dan ini paling simpel ya, masalahnya ya saya percaya nggak hanya satu aja, pasti banyak gitu kan. Dan itu bisa kamu didirikan teman-teman ya. Terus kendalanya misalkan mereka belum tahu tentang produkmu, jadi kalau misalkan mereka belum tahu ya kamu bisa sering-sering ini untuk mengedukasi mereka, lebih sering eksis ya. Terus public figure ini juga penting. Contohnya di sini ada Santira. Nah, dengan kamu mengetahui public figure, kamu nanti bisa melihat curang hati mereka itu di komentar-komentar influencer yang mereka follow itu apa. Itu nanti bisa kamu angkat jadi angle-angle konten atau angle copywriting. Ya. Terus media online yang mereka akses, contohnya di sini YouTube, Instagram, dan TikTok. Jadi kalau mereka misalkan nggak ada di Facebook, ya kamu jangan buat konten di Facebook. Ya percuma gitu, karena mereka nggak ada di sana. Ya. Kompetitornya contohnya, ya kompetitor apa gitu. Nanti kamu bisa dapatkan. Nah, dengan kamu melihat, by persona ini seperti ini nanti akan memudahkan kamu dalam membuat konten. Karena ya konten-konten kita kadang-kadang bisa lebih relevan kan. Kalau misalkan kita mengetahui siapa yang kita ingin buat konten kita ini buat siapa. Jadi kenapa by persona ini sangat-sangat penting teman-teman, bukan penting aja. Yang pertama agar kamu tahu mau buat konten apa. Nah, oke. Cepet banget karena kayaknya dia orang Jawa Timur, tapi kita next ke saya ngasih contoh, jadi yang dari teman-teman udah, coba dong langsung aja, boleh kasih contoh tadi siapa yang diwawancara? Tujuan dari kelompok ini untuk Makasih Mas. Tujuannya adalah smart. Tujuannya smart, peka, bukan. Tujuannya pendampingan. Jadi belum selesai kalimatnya tapi. Nggak apa-apa. Boleh saya punya mic-nya? Jadi contoh di kelompok sini tujuan akhirnya adalah pengolahan ikan air tawar. Boleh di sini boleh di-share tadi siapa yang diwawancara profesinya ya. Bukan beneran maksudnya saya diwawancara, bukan. Tapi maksudnya profil atau persona seperti apa yang Anda wawancara dan apa sih tujuan kelompok ini? pemuda desa profesinya. Pemuda desa. Pemuda desa. Tujuannya adalah, ada yang bisa ngasih lihat? Tujuannya di mana? Tujuannya? Yang mana? Mau, ya. Kayak mau jadi sayangan Pandawara. Berarti ada viralnya ya. Sekarang saya mau start dari kelompok ini. Siapa pelanggannya? Siapa penggunanya? Masyarakat khususnya pemuda dan pemudi. Yang jadi Pandarawa atau yang menikmati hasil Pandawara? Namanya apa nih? Ntar disangkain salah gitu kan, bukan Pandarawa. Khaira? Hah? Oh iya, Ya nggak apa-apa ya, saya pakai nama Pandarawa ya. Pandawaranya, pemudanya apa? Yang menjadi ininya adalah Pandarawa. Siapa? Pemudanya siapa? Yang jadi Pandarawanya atau yang terdampaknya?
yang jadi pandarawa. Maka Anda harus tahu ketika Anda melakukan services, ya, menggunakan jasa, siapa yang terdampak. Itu yang namanya pelanggan. Kalau kita ngomongin kita pelanggan bukan, kita pengguna bukan. Jadi siapa yang menikmati masyarakat, gitu kan? Misalnya, kamu mau apa? Jadi ketika kamu ngebersihin itu, kalau cuma buat kamu doang, pasti ada yang nyampah lagi, gitu. Jadi saya minta teman-teman, gitu ya. Oke, kurang lebih paham maksudnya? Jadi bedain sama penggeraknya, sama penggunanya, oke? Keep it in mind ya, disimpan pemikirannya dulu. Ada lagi yang mau dibahas? Pojok sana, sini. Iya nggak apa-apa. Kan udah capek ya, dari tadi mikir mulu ya, nulis, pikir beberapa lembar dari semalam lagi. Sok, mangga. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari kelompok kami, Tanggamus dan Pesisir Barat ini, kami mengangkat masalah awalnya itu adalah pemuda daerah yang sudah berkesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi tidak mau balik ke desa. Gitu. Tadi kami mewawancarai salah satu kawan kami, Ridaldi Lupi, yang memang asli Pulau Pisang. Asli Pulau Pisang. Yang Pulau Pisang ini kan punya banyak sektor wisata dan spotlight yang sebenarnya bisa lebih dimajukan lagi. Hati-hati. Detail yang diberikan bukan ngomongin pemudanya. Detail yang diberikan ngomongin soal lokasinya. Sedangkan kita lagi mau bahas personnya orang, persona itu orang. Kalau kita mau ngomongin orang, kita ngomongin orang dulu. Gitu ya, kita lagi mau ngomongin konsumen nih, atau kita mau lagi ngomongin soal SDM yang ada di dalam organisasi kita. Kita ngomongin SDM dulu. Ini segala macam, oke, boleh. Tapi tujuannya tadi berarti adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat setempat untuk lebih sadar akan potensi daerahnya, Bu. Panjang banget ya. Maksudnya padahal as simple as, saya ngebayanginnya as simple as bagaimana caranya pemuda asli daerah pulang. Begitukah? Iya. Kalau masyarakatnya sadar ya, sebetulnya gini, kadang-kadang orang harus pergi dulu buat sadar yang dia milikin ternyata bagus juga gitu. Banyak hal kan, karena kan udah peta masalahnya yang mana ya di sini ya. Boleh lihat lembar yang ketika tadi pagi mapping soal tujuan. Ini yang salah satu tadi Pak Japung bilang bahwa yang kalian bahas tadi pagi sama siang ini sangat berkaitan. Oke, boleh ditaruh di meja aja dibanding dipegangin pegel. Ini masalah yang utama. Ini, terus masalah yang diambil buat dibahas tadi apaan? Lembar berikutnya kayaknya. Ini apa ya? Yang pertama banget, ya setelah ini kan harusnya kan, setelah masalah ditentuin. Nah dari Fishbone ini tadi yang diambil yang mau diselesaikan yang mana? Ini biarin aja dari bawah dulu deh. Yang tadi mau dibahas yang mana? Yang akhirnya mau diselesaikan. Mau diselesaikan adalah yang tadi apa sih tujuannya apa tadi? Meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke. Di sini di mana? Meningkatkan kesadaran pemuda atas potensi wisata. Kenapa wisata sih? Karena kita menyadari kalau di pesisir barat dan Tanggamus itu potensi wisatanya yang bisa kita unggulkan. Oke. Ya, berarti tujuannya adalah agar pemuda tahu tentang potensi daerah. Ya, sekarang yang mau di konsumen atau pelanggan yang berkaitan berarti adalah yang tadi diwawancara adalah pemuda.
Pertanyaannya tentang apa? Tadi nanyain pemudanya tentang apa? Kenapa nanyanya itu? Coba, ya kan? Kan itu hambatan? Hambatan apa? Boleh pakai mic biar yang lain bisa memahami bagaimana kita ini lagi ngomongin design thinking, ya. Thinking itu berpikir, jadi kita mau coba lihat apakah pola pikir kita, karena ini akan sangat relate ketika besok ketemu saya lagi ngomongin soal prototype, gitu ya. Boleh tadi apa tadi? Salah satu yang ditanya adalah salah satu yang kita tanyakan hambatan potensi kemajuan wisata di Kota. Oke. Jadi kalau saya dengar tadi teman-teman ngomonginnya bagaimana pemuda atau masyarakat bisa sadar dan juga tahu ya bahwa di Pulau Pisang ataupun di Tanggamus ada potensi, ya kan? Jadi kata kuncinya ada di mana? Yang mau kita selesaikan, permasalahan utamanya adalah kesadaran. Menggugah kesadaran pakai apa bisanya? Yes. Sekarang sosialisasi yang diadain pemerintah nggak cukup, yang kayak gini-gini nggak cukup. Terus jadi kalian apa? Jadi bukan masalah hambatan mengembangkan wisata kan? Bukan, belum. Satu-satu. Jadi teman-teman, salah satu yang harus diingat kalau nanti mau lihat lagi fishbone-nya dipandang-pandang, semoga tadi sempat difoto teman-teman. Ketika ada masalah utama yang paling kanan tadi, nggak akan bisa selesai dengan waktu singkat. Karena apa? Tuh teman-teman lihat di situ aja ada belasan kertas tertempel, ya kan? Coba lihat fishbone kalian. Coba, boleh sambil berdiri santai. Gua mah serius santai. Banyak nggak fishbone-nya? Post-it-nya nempelnya banyak nggak? Banyak. Dari satu post-it ke post-it yang lain sama beda? Beda. Ketika kita ngambil satu permasalahan, penyelesaiannya berbeda, gitu ya. Dan itu yang kita mau selesaiin tentu saja jadinya persona-persona yang mau kita dekati jadi beda-beda. Begitu kita misalnya ngomongin, ya saya mau menggiatkan masyarakatnya, yang deketin masyarakatnya. Ketika kita mau mensadartahukan pemudanya, ya pemudanya. Jadi beda persona, gitu ya. Atau misalnya kita mau keluar, bukan di dalam lingkungan kabupaten yang kita tempati gitu, terkait yang itu. Tapi nanti saya akan lanjutkan bagaimana membacanya ini. Oke, thank you. Gak apa-apa ya di komentarin dikit. Saya nggak tahu lagi nih spidol punya siapa, nggak apa-apa lah ya. Oke, boleh mau sharing personanya tadi siapa yang diwawancara? Kenapa Kadeni yang dipilih? Karena kebetulan memang berkesempatan sebagai pemuda pelopor. Oke, kenapa pemuda pelopor jadi sasarannya? Apa masalahnya? Apa tujuannya? Bukan itu kan? Ya, jadi kalau di pertanyaan ini kita ngomongnya lagi eca-ecanya, jangan identitas aslinya. Tujuan kelompok ini apa tadi? Sampah. Bank sampah. Yeah. Bank sampah mau diapain Pak? Boleh dijelasin? Apakah cukup jelas bagi audiens mendengarkan bank sampah doang? Bank sampah itu sebagai solusi karena memang ada solusi berarti masalahnya apa sehingga tujuannya apa? Bank sampahnya mau diapain? Mau dibentuk kah? Mau diupayakan kah? Mau disosialisasikan? Ini ada kata kerja tambahan. Bank sampah ini masih kata benda, jadi unclear. Boleh buka fishbone-nya, nggak apa-apa. Nggak usah dibuka, gini aja, dilengkungin aja. Nanti hoream lagi. Oke, ini kan banyak banget ya. Ya teman-teman ya, jadi ngeliatnya gitu, fishbone itu susah banget diselesaikannya. Padahal teman-teman berangkat dari satu tema besar yang harusnya ada di sini, gitu ya. Temanya ini kan.
Dan ini nggak bisa, satu lembar kertas ini tidak mungkin selesai dalam satu waktu. Which yang artinya memang kenapa pemuda-pemuda yang di sini diundang oleh kami, karena menyelesaikan masalah di desa, di kabupaten itu nggak bisa seminggu kelar, Bu. Harus konsisten, teman-teman harus semangat terus. Kalau lagi nggak semangat, aduh lagi nggak semangat, yaudah main ke Karang, ketemu Pak Ikram kah, ketemu Pak Japung kah, ketemu Pak Gi, kayaknya gue butuh dikit gitu ya. Gitu. Nah, tadi masalah yang dipilih apa? Sehingga jadi tujuan. Tujuannya apa? Paling pojok, akhirnya dipilih ya. Oke, yang dipilih mau diselesaikan yang mana? Masyarakat bertanggung jawab. Ya, lihat, ini mesti pakai rasa nih. Masyarakat bertanggung jawab. Bisa nggak kita ukur? Kenapa jadi bank sampah? Kalau masyarakat bertanggung jawab itu masih pakai rasa, ya kan? Karena caranya dia memiliki rasa tanggung jawab, ya kan? Kalau misalnya bagaimana masyarakat mengelola sampah, iya, bank sampah dia. Benar nggak? Kebayang nggak bedanya? Ya kan? Ketika yang satu action, yang satu rasa, gitu. Karena pendekatannya beda, benar nggak? Kita kalaupun misalnya sebelum kita jadi bank sampah, kita perlu dulu membangun bagaimana rasa tanggung jawabnya segala macam, boleh. Tapi ada juga yang sesederhana mengampanyekan, yuk kurangi sampah plastik, udah kampanyenya itu aja. Gitu. Atau jangan buang sampah ke sungai, itu aja. Mahal kan yang dari sana kan, dari sana dia mau bikin kayak Pandarawa, sama-sama ngomongin sampah, cara menyelesaikan masalahnya beda-beda. Berarti mereka akan jadi geng sosmed, ya kan? Harus viral di TikTok, harus viral di IG, gitu ya kan? Yang dari sebelah sana, gitu. Maka ada tujuan. Nah, oke. Tadi jadinya, kita bilang masyarakat kurang bijak, solve-nya dengan tujuannya maunya. Tadi yang diwawancara kan ada tuh bagian pertanyaan paling bawah, maunya apa? Masyarakat bijak. Sulit ya, karena adil tuh hanya Tuhan yang tahu dan di hari akhir ketahuannya. Oke, jadi persona pelanggannya adalah masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, gitu ya, ibu-ibu rumah tangga. Udah wawancara belum tadi sama ibu-ibu? Belum, maka nanti kita akan bikin untuk ibu-ibu rumah tangga. Tapi bentar, satu lagi, boleh mic-nya pinjem? Satu lagi, ada mau? Sini, oh ya, ini pakainya kayak udah geng rumpi, harimau soalnya. Mangga. Hup. Ya, hajar. Ongger, oke. Cus. Tujuannya apa sih? Tadi udah wawancara apa aja sih? Oke, jadi mohon izin untuk daripada tujuan wawancara kami ini kan kami mengangkat terkait tikeu, dan di mana itu tikeu itu sudah mulai langka bahan bakunya. Iya, tikeu itu sejenis tanaman tumbuhan liar yang bernamanya purun. Oh, oke. Seperti rumput teka-teki. Oh ya, oke. Ya. Setelah itu kami mewawancarai produsen atau pengrajin daripada tumbuhan tikeu tersebut. Okay. Nah, yang dimana di sini ini fokus baba nih. Oke. Ya, dimana fokus utama kami ini adalah bagaimana cara agar bahan baku daripada kerajinan tikeu tersebut itu tidak langka dengan cara budidaya. Oke. Jadi yang diwawancara tadi siapa? Yang diwawancara adalah produsennya dan pengrajin. Pengrajin ya? Ya, pengrajin. Karena hati-hati nih kita ngomongin produsen. Dia bisa aja jadi produsen tikeu, tapi kalau misalnya konteksnya dia adalah produsen rumput, maka ember. Oke. Beda ya? Jadi begitu kita tahu beneran target pengguna kita siapa, pelanggan kita siapa, kita akan menjadi lebih jelas, oh siapa sih yang kita ini. Yes, jadi makin tahu sebetulnya masalahnya apa, misalnya ngapain nanam rumput gitu kan, atau ternyata misalnya kita harus cari solusi menanam rumputnya di antara tanah dan seterusnya begitu. Oke.
Jadi semoga ada yang mau tetap mau, Cek. Oke, nggak boleh dibungkus satu-satu. Oke, Mangga. Boleh? Oke, kami dari tim Sruit di sini menggagas tentang desa literasi. Oke. Nah, tujuannya kenapa? Jadi untuk anak-anak khususnya itu meningkatkan minat baca. Dikarenakan sekarang kan mereka fokus ke media sosial, ke gadget gitu kan, ke game segala macam. Nah, makanya kita buat minat baca tersebut dan kan di sini literasi bukan hanya dibaca doang, tapi menulis juga, entah itu menulis puisi atau pidato segala macamnya, gitu Bu. Jadi tadi yang diwawancara siapa? Sebagai Pemuda tadi. pemuda. Ya. Pemuda punya anak-anak nggak? Adik-adik. Ada adik, gitu ya? Bahwa penggunaan dana sekalian adalah anak-anak. Siapa sih yang patutnya persona customernya? Apakah anak-anaknya? Mungkin enggak, tapi bagaimana orang tuanya? Tapi boleh juga sih ditanya juga anak-anaknya, tapi ibu-ibu orang tua dan anak menjadi salah satu pelanggan Anda. Kenapa? Karena yang udah lagi kamu kesana aja, kamu perpustakaan gitu ya. Itu adalah orang tua gitu. Jadi walaupun teman-teman di sini hadir sebagai pemuda dan kita mau solve apa yang dihadapi oleh pemuda, tapi mungkin yang harusnya kita approach bukan cuma pemuda, gitu ya. Bahwa yang menggerakkan, yang berorganisasi, yang punya pojok literasinya adalah pemuda, betul. Tapi siapa yang datang, gitu ya? Yang menggerakkan sama yang datang memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan yang kita sediakan. Bahasanya di bisnis tuh jasa yang kita sediain, jasa pinjam buku kan, gitu ya, jasa ruang baca, gitu ya. Itu buat siapa? Nah, buat siapanya? Buat anak-anak tadi udah jelas. Maka sulit dong kita nanya sama anak-anak, atau berarti kalau enggak, kalaupun kita mau petain, dia biasanya keluar jam berapa. Jadi lu nggak mungkin kan buka di jam 8 pagi karena anak-anaknya sekolah. Jangan sampai kita jadi kompetisi sama sekolah gitu. Kecuali kalau emang mau homeschooling ya, tapi beda lagi ntar. Gitu. Atau Sabtu Minggu hanya untuk di kota-kota kabupaten yang Sabtunya emang nggak ada nggak ada kegiatan sekolah aja. Oke, kebayang. Nanti saya akan coba jelasin yang depan. Mau? Yang ini? Iya. Tadinya mau sampel tapi semuanya oke, nggak apa-apa. Aku mah fine. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Terkait presentasi kita terkait persona yang tadi diwawancara siapa? saya sendiri sebagai produsen dari bank sampah ataupun pengelola dari Magot. Pengelola dari Magot. Oke. Apa tadi? Iya. Memang tujuannya apa? Tujuan dari pengelolaan Magot yaitu yang pertama, keuntungannya lebih. Bentar. Bukan tujuan yang itu. Tujuan dari kelompok ini kan ngomongin persona nih. Tadi saya ngomongin pelanggan. Ya. Ini sebagai produsen Magot, aktivitasnya produsen Magot. Ya. Ya, berarti pelanggannya bukan produsennya. Ya. Siapa yang beli? Yang beli magotnya? Yang beli adalah para peternak ikan, ayam. Peternak ikan. Jadi teman-teman, persona pelanggannya itu harusnya yang tadi wawancara adalah peternak ikan, gitu ya? Atau peternak-peternak lain yang mengkonsumsi magot. Ya. Bukan petaninya deh, maksudnya, gitu ya? Ya, Bu. Jadi saya akan minta teman-teman untuk mendeskripsikan itu. Jadi bukan petaninya. Kita mau tahu, kan tadi kita pakai empati ya. Ada lagi yang ini mau apa? Nggak usah aja, nanti aja. Mau juga? Oke. Nanti ya. Oke, thank you. Tadi kan tadi udah. Yang awal. Kamu ini omet alasan. Lanjut. Ya, oke, baik, fine. Perbaikan ya. Aduh,
kayak mana inilah. Jadi gini Bu, tujuan kami kan dalam pertanian ada 5 subsistem. Ada satu sistem pertanian yang hilang yaitu pengolahan ikan air tawar. Maka tujuan kami adalah mengolah ikan air tawar untuk penambahan nilai jual, dan kami lebih spesifik di sini untuk membuat produk yaitu ikan marinasi ikan. Jadi produknya seperti pecel lele. Ya, marinasi Gitu. ikan. Oke, Iya. yang pelanggannya adalah Pelanggan para pekerja yang sukanya makanan instan dan tidak mau keliling-keliling. pekerja di mana? Pekerja kantoran mungkin atau Kantoran di mana? Karena di Pesawaran Di perkotaan. Perkotaan. Iya. Jadi dari Pesawaran dan Pringsewu mau kirim ke kota. Oke, iya betul, jadi target yang Anda pasarnya. wawancara adalah itu ya. Iya. Oke, clear. Oke, nanti boleh saya tutup ya, maaf ya saya cut. Kalau bahasa Sundanya the clock is ticking. Ya, jadi teman-teman ini saya kasih contoh, ini agak panjang dan detail, tapi kita ambil yang secukupnya saja. Jadi saya bikin namanya Siti Marlina, pura-puranya namanya Siti Marlina. Dia si penikmat rasa daerah. Jadi dia tuh orang yang kita lihat di data demografinya, dia umuran sekitar 35, dia perempuan, udah sarjana, katanya sudah menikah, penghasilannya sekitar 7 sampai 10 juta per bulan. Dia tinggal di Bandar Lampung, di sekitar dia ada pasar tradisional dan dia sering banget sebetulnya perjalanan dinas luar kota. Nah, tapi dia ini ada data psikografinya. Jadi kalau demografi clear ya. Demografi clear ya teman-teman ya. Oke. Data geografi clear? Clear. Oke, the next adalah data psikografi. Psikografi itu kebiasaan gitu ya. Ada nilai gaya hidup gitu ya. Jadi dia ini suka yang mempertahankan tradisi. Dia jadi pengen mencari cita rasa, saya ganti cita rasa yang asli daerah. Jadi kalau dia keluar kota, bisa kelihatan tuh kan dia sering keluar kota. Kalau dia keluar kota dia akan nanya local food di sini apa. Ya kalau dia ke Semarang dia makan lumpia gitu ya, kalau ke Jogja dia makan gudeg. Tentu saja kalau ketika dia di Lampung dia seneng banget makan seruit, ya kan? Nah, tapi dia suka sebel. Di sini dia dibilangin suka sebel karena kok kuliner khas Lampung ini jarang banget yang memiliki rasa yang konsisten. Di data literasi teknologinya dia ya tentu saja kan lihat 7 sampai 10 juta per bulan ya. Handphonenya bagus, dia biasa ini bayarnya pakai kris gitu ya. Dan seterusnya. Boleh berikutnya, Mbak? Nah, jadi teman-teman menjelang waktu asar lah ya nanti kita ya, dan juga istirahat. Saya minta teman-teman yang tadi saya udah koreksi beberapa, mohon izin bukan mau menyalahkan, tapi teman-teman berfokus pada saya maunya gitu ya, saya begini, saya begitu. Sekarang kita lihat, karena kita lagi mau membangun rasa empati, maka teman-teman akan membahas gitu ya, siapa sih yang terdampak gitu ya. Yang tadi kan ada yang ternyata pembeli maggot, ini ada ternyata walaupun mereka dari kabupaten mereka jualannya ke kota gitu. Nah, karakter-karakter ini yang teman-teman tolong di-scribe. Boleh satu lembar kertasnya dibagi 4 kotak dan dibuat seperti ini. Kalau nggak ngerti saya keliling. Begitu? Oke, thank you. Iya, garis plus aja, nggak usah dipotong. Bagi 4. Ya, nanti besok pagi teman-teman, nanti setelah ini tetap ada Pak Hartono dan juga nanti malam juga masih ada pembahasan. Besok kita akan menggambarkan prototipe-nya. Jadi ini masih ngomongin masalah, tujuan, siapa yang terdampak, tapi besok real produknya mau apa? Apakah mau jual makanan, apakah mau bikin aplikasi, apakah mau bikin YouTube, bikin apa, bla 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 gitu. Teman-teman harus mampu memvisualisasikannya.
Kalau nggak ngerti, panggil aja ya sayanya ya, atau ada Pak Gapung sih. Ya, dan boleh dikasih nama. Pura-puranya namanya siapa. Lagi dan lagi bukan nama teman-teman ya. Kalaupun misalnya, oh bokap gue nih yang biasa beli gitu, dan seterusnya nggak boleh, nggak apa-apa. Iya, demografi itu iya. Data-data yang terkait kependudukan yang ada di KTP sederhananya. Pelanggan, yes. Oh tadi di sini adalah konsumen yang beli maggot. Nah, bukan peternaknya. Yang belinya kan yang membeli maggot, bukan pembuat maggot, bukan peternak maggotnya. Kan kita berarti kan basisnya itu model bisnisnya akan usaha ya, kalau bahasa kerennya B2B gitu ya, business to business, bukan nggak mungkin jualan ke personal kan gitu. Dari peternak ke peternak, jadi peternak siapa gitu. Oke? Belum. Ini apa sih tadi? Oh, tikel. Oke. Ya tadi, kalian mau bahas apa? Sebagai apa? Kalian mau enggak, nanti dulu. Kalian sebagai apa? Iya, budidaya. Iya, budidaya berarti pelanggannya adalah pengrajin. Ya enggak juga sih ya. Sebentar. Pelanggannya, iya betul, pengrajin. Itu pengrajin. Ini tadi siapa? Oh, Bang Sampah. Bukan ya? Itu deh. Jahat sekali. Ini apa? Oh, jangan dipaksain ke wisata. Kenapa harus dipaksain ke wisata loh? Kalau saya lebih melihat Pesibar itu PR-nya adalah bagaimana pemuda pulang kampung. Kalau wisata itu, kalau kamu ningkatin wisata, yang dapat siapa? Wisatawan. Kalau kamu ningkatin wisata, wisatawan yang datang. Sekarang saya tanya, kalau kamu mau pulang kampung, kenapa kamu mau pulang kampung? Udah sarjana, S2 lagi, hah? Iya, mau pulang kampung kenapa? Kan gak ada duit di kampung, lebih susah kan? Tapi kalau lu bisa solve ini problem, lu bagus punya. Gimana cara? Oke, dibalikin. Kalau misalnya pemudanya balik ke kampung karena wisata, ada apa di wisata ini yang sehingga si pemuda pulang kampung? Apa tuh? Apa kira-kira apa? Kira-kira apa? Susah, iya susah. Orang masalahnya nggak kelar-kelar. Nah, begitu pintar dikit dia kerjanya pada Karang. Kalau nggak di Karang Jakarta. Ini siapa ngebangun kampungnya? Apalagi Pesibar, masih jauh. Ya dong. Padahal Damar dari situ ekspor loh Damar. Coba jujur,
Lu pada mau pulang kampung kenapa? Pilkades, oke. Politik sekali Anda. Baiklah. Ya, sehari 2 hari cukup. Terus ini harusnya sebetulnya clear di tadi pagi. Saya kok kayak gini gitu. Kalau misalnya Anda adalah intervensinya di wisata, berarti Anda men-solve masalah perwisata. Apakah wisatanya penerimaan daerah turun gitu ya, tidak tergarapnya potensi, iya, Anda mengembangkan pariwisata. Tapi kalian bilang dari awal pemudanya nggak itu dulu, karena itu yang beda sama yang lain juga. Kalau misalnya kalian bilang pemuda nggak ada pulang kampung, nah kalau misalnya anda adalah pemuda-pemuda mau pulang kampung, saya panggil gubernurnya, yang ini mau pulang kampung, titip kita sama mereka. Apa kira-kira yang bikin lulusan S2 mau pulang kampung? Nah, berarti bagaimana membuat sesuatu ada jaminan? Jaminan lebih baik apa yang lo cari berarti? Pendapatan. Berarti bagaimana membuka lowongan pekerjaan baru? Masalahnya apa? Ya kan fishbone-nya udah banyak. Maka dia perlu buat konsisten dan tetap semangat, dia perlu apa? Apa yang bisa kita perbaiki? Kesadaran masyarakat. Jadinya kesadaran masyarakat yang mau diintervensi. Kesadaran masyarakat beda kan sama mengelola pariwisata. Kita mau bilang bahwa mari kita bangun daerah ini bersama, sama yuk kita giatin wisata kita, beda dong. Yang satu adalah rasa yang digugah ya untuk kita bangun kabupaten kita bersama-sama. Yang satu cuan. Oh saya sih, saya ya jadinya kayak mikir dari nol. Makanya balik lagi, fishbone-nya tadi apa? Ada nggak cara bagaimana pemuda pulang kampung tapi bisa dapat duit juga? Apa caranya? Ada nggak contoh suksesnya? Coba di Google sebentar. Cari duit dari desa, apa yang bisa dilakukan? Ya kan? Nggak cuma sadar tahu, kita kan selalu gitu. Kalau misalnya kita kayak gitu, kita akan menganggap masalah itu di orang lain dan penyelesaian masalah ada di orang lain. Bagaimana caranya kita para pemuda, apalagi yang sudah dibekali orang tuanya sekolah tinggi-tinggi, bisa hadir dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah. Gitu. Sarjana pulang kampung selalu menjadi topik yang menarik. Gitu. Iya. Karena pinter dikit pergi ya, nggak pulang-pulang. Nak, kamu ini udah 3 bulan nggak pulang loh nak, baru dia pulang. Kecuali kalau ada pilkades, pada pulang. Atau udah pilkada, banyak duit tabur. Ya, silakan segera ditentukan. Oh ya, Mbak, mundur Mbak. Mbak Lala, yang tadi Mbak. Mundur. Ke atas, yang sebelumnya, before, yes. Oh, yang mana yang nanya di sini? Yang generasi itu istilah di dalam studi masyarakat ya. Kalau saya milenial, kalau Pak Ikram baby boomers gitu. Kalian antara Gen Z dan Gen Alpha gitu. Itu tahun kelahiran. Nah gitu, kalau kalian, kalau diambil handphonenya, mati handphone sejam udah sakit perut.
udah belingsatan, aduh udah lagi charger saya ketinggalan lagi, aduh udah nggak udah gini-gini aja badannya. Kalau saya mati handphone ya sudahlah. Apalagi kalau Pak Ikram, Pak Hartono, mati handphone nggak apa-apa, nggak mati laptopnya nggak apa-apa, udah pakai spidol santai gitu. Itu karakter-karakter yang itu gitu. Tapi kalau teman-teman agak bingung sama isiannya, gak boleh di skip, asal menggambarkan latar belakang persona pengguna kita. Snack udah siap ya Pak? Aman ya Pak? Oh udah. Boleh sambil snacking deh adek? Boleh sambil snacking? Apa? Oh ya, kita di 3.15 ke Pak Hartono ya Pak. Ada yang mau di-share lagi teman-teman, mau diobrolin? Oke, ini ada si Lulu. Oke. 25 nggak milenial deh kayaknya. Nggak tahu lu. Oh ya nggak sih? Kalau milenial? Ya kan perumpamaan, iya udah. Oke, ini ngomongin, ini apa sih tadi produknya, masalahnya, tujuannya? Oh ya betul. Anaknya berapa? Punya anak belum ada, lihat? Iya itu. Boleh dong, karena kan itu salah satu data yang berkaitan sama services kita. Ya, berapa anaknya coba? Ini sini aja kosong, bisa nyusahin amat sih. Oh, ya. Boleh tambah umurnya berapa? Karena kita jelas-jelas literasi buat anak kan. 15, Bu, dia nikah umur berapa? 20 tahun, gila. Aduh, pernikahan dini bentar lagi. Aduh, apa stres? Aduh, kayaknya kabupaten harus didatangi Pak Ikram menghindari pernikahan dini. Oke, nah ini masih akal ya. Oke, kepribadiannya oh iya suka, oke. Kayak mana sih? Dia sering bikin konten, kenapa jadi gak paham teknologi? Ya paham dong, oh paham, ya paham. Gadget, FB Pro, oh gila enak gaul banget nih. Terus gimana nih ya, lebih lanjutnya berdasarkan persona yang kalian bikin ini, nanti gimana caranya membuat perpustakaan itu menarik buat dia? Supaya dia mau ngirimin anaknya pergi ke perpustakaan kita. Nggak gitu dong. Oke. Jadi lo harus bikin tempat pojok literasi lo viral dong. Ya iya dong, karena konsumennya yang viral-viral juga, ya kan? Ya, jangan dibalikin ibunya konten terus ini enggak, nggak benar Jo. Itu tidak benar ya. Kita kan harus kampanye rumah tangga yang baik ya. Gitu. Ini lagi mengutamakan penampilan. Kalau literasi bisa. Ini persona kalian bukan. Ini jangan-jangan bukan persona kalian. Ya pasti dia pengennya anaknya lebih pintar dong. Kan kalau yang mengutamakan penampilan dia mengutamain otak. Ya iya. Oh, namanya juga pelanggan. Oke ya, terima kasih. Duh, bikin swasta aja deh. Ya udah salah ini, satu kan? Apa lagi? Ya bagi saya sih sebetulnya yang ini agak sulit. Begitu dia udah sih nonton handphone aja kan, aku aja bisa belajar macam-macam. Dia akan sulit buat kamu deketin sebetulnya. Ini adalah pelanggan yang sulit kamu approach. Kalau misalnya dia biasa bikin konten masak, handphonenya udah apa tuh?
Udah cita-citanya, iya cita-citanya udah iPhone Pak, iya kan? iPhone aja udah berapa belas juta. Kamu mau bikin pojok literasi pakai kipas angin, hah? Ya nggak, maksud saya Anda harus mengenal betul siapa sih yang mau kalian bantu supaya anak-anak ini senang berada di tempat Anda. Dari tadi kek, ya baik. Ya bisa ya. Bisa atau mungkin sebetulnya kalau guru, iya. Kalau influencer mah kamu bukanya warnet. Warnet masih ada nggak sih di sini? Oh, sudah nih. Boleh. Nanti boleh tinggalin nomor telepon buat saya ya. Nanti saya kamu rekrut. Ada lagi mau share? Ada yang mau di-share? Udah, sombong banget, masya Allah. Ini apa tadi? Oh, ini tadi yang itu, oke. Oh, nyontek, baik. Kalau dia deket pusat kuliner, dia nggak akan beli sama kamu. Kalau dia nggak bisa semua itu dicontek deh. Emang kenyataan. Oh, santai tapi hidup sehat, wisata kuliner hidup sederhana. Oh, ya ini apa sih maksudnya? Paham teknologi. Oke. Jadi ini salah satu dimana nanti kamu akan berkaitan gimana kamu promoinnya. Dan kalau misalnya dia santai, gimana Anda berarti akan merancang sebuah sistem bisnis yang sangat mudah untuk dia lakukan untuk pemesanan. Ya kan? Itu. Ya udah. Ya, nanti tinggal masalah kalau nanti besok tinggal bagaimana produk Anda sampai di rumahnya Emma. Misal boleh, bisa. Silakan digunakan e-commerce yang udah ada. Oke. Bisa jadi. Ya boleh, kan nanti kan berkembang, ini kan satu tahap ke tahap yang lain, nanti kita akan lihat. Ya sih kerjain. Oke, ada lagi yang mau share duluan? Tapi ini nggak semua aku komentarin ya teman-teman. Ada lagi, ini yang mana tadi belum? Masih lemah, stagnan. Ambil lagi, flip chartnya ambil lagi. Flip chartnya ambil lagi. Iya, gotong aja. Gak bisa kak sendiri. Allah. Dek, kalau kayak gini jangan bisa ngangkat sendiri. Kayak mana ntar beban hidup, dek. Oke. Ya iya, ini apa sih? Iya, apa yang tidak terkelola dengan baik? Oh, iya masalah, saya tahu masalah. Ini yang tidak terkelola kan? Ini sumber daya alam. Tadi masuknya mana? Material. Oke. Tadi yang diambil adalah masalah yang mana? Habis ini. Yang dari Fishbone ini yang kalian mau solve yang mana? Ini Aina kalau error harusnya saya keplak pala Anda. Bukan, jangan diganti deh, jangan diganti. Masalahnya memang ini. Yang berpendidikan tidak balik ke desa. Jadi sasaran ente sekalian adalah pemuda-pemudi yang sudah sekolah pulang. Iya kan? Karena yang ini lebih ini. Jadi customernya siapa? Ya pemuda yang nggak pulang-pulang itu. Masalah nanti bagaimana ininya, nanti kita lihat bagaimana. Ini kan masih besok masih developing, nanti malam masih bisa membayangkan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Tapi kita lihat dulu siapa yang mau kita kirimkan pesan sehingga dia pulang.
Berarti teman-teman bukan jualan produk, bukan jualan ini, tapi jual pesan. Jadinya lebih sulit karena abstrak. Tapi boleh, tapi bisa namanya juga eca-eca. Oke? Clear? Ya, jadi ya harus ada narasi yang dia udah sekolah, dia kemana? Yang bagi lo kota yang jauh dari kabupatennya. Udah. Ya boleh nyeruput kopi lagi biar segera diisi. Jadi I think most of teman-teman, oh yang ini tinggal, ini apa nih? Bikin lagi. Oh enggak. Oh ya, boleh. Besok dan ketika prototyping, kalaupun perlu nanti lembar-lembar yang teman-teman sudah kerjakan akan kita buka kayak tadi lagi, apa sih masalah yang mau lo solve, apa masalah yang mau kalian selesaikan dan seterusnya. Karena ini udah masuk memang coffee break time, nanti jam 13 bareng Pak Hartono ya. Makasih, sampai ketemu besok.